kami Tuhan, pujian kami, hidup kami, hati kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu saat ini pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami dapat kembali merasakan hadirat-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami saat ini. Layakkan kami ya Tuhan, menyembah Engkau. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan pujian ini saudara. Sekalipun aku, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, ini pujian kami ya Tuhan. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, tapi kami percaya, kami tak takut sebab Engkau beserta dengan kami. Dan kami akan terus untuk memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Katakan pujian ini kembali saudara. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya
Amin Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tanganmu, katakan kepada Dia, aku percaya. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hidup kami menyembah-Mu. Apapun keadaan kami ya Tuhan, takkan menyurutkan kami untuk kami tetap terus menyembah, memuji Engkau. Karena hanya Engkau yang layak untuk kami muliakan. Karena hanya Engkau ya Tuhan yang layak untuk kami sembah, untuk kami tinggikan dalam hidup kami. Tiada yang lain. There is none like you, Lord Jesus. We thank you, Lord. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah
Yesus, Yesus kekuatan, Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. You are my strength, oh my Jesus, my Lord. Hallelujah, Saat ini Bapa, hati kami tenang karena kami tahu Engkau yang menuntun setiap kami. Damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah kami. Saudara, biarlah setiap kita saat ini benar-benar menjadi tenang dalam hadirat Tuhan, agar kita bisa berdoa, kita bisa terus menyembah Tuhan, melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Thank you Lord. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku. Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku Tuhan, tenanglah kini hatiku. Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan kerja.
terima kasih ya Tuhan. Kau berikan kami ketenangan dalam hidup kami. Kami tahu ketenangan itu datang dari Engkau. Sehingga Tuhan, hidup kami kembali dikuatkan. Roh kami kembali dipenuhkan di dalam Engkau Tuhan. Agar kami dapat menerima setiap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam menjalani hidup ini saudara, kita butuh hikmat dari Tuhan. Hikmat itu yang akan memimpin setiap kita melewati setiap proses dalam hidup ini saudara, sehingga menghasilkan ketekunan di dalam iman kepada Tuhan. Bukan hikmat dunia, bukan hikmat dari manusia, tapi biar kita meminta hikmat dari Tuhan langsung. Dialah sumber segalanya, sumber hikmat itu saudara. Kita butuh Tuhan, kita butuh kasih-Nya, kita butuh petunjuk-Nya, kita butuh firman-Nya setiap waktu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Amin. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Amin. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan-Mu Bapa. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan,
siapkan hati kita saat ini untuk kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Benar Tuhan, bahwa setiap jam di hidup kami memerlukan Engkau. Kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Kami perlu hikmat-Mu untuk melakukan segala kehendak dan rencana-Mu yang indah Tuhan di dalam hidup kami. Kami butuh hikmat-Mu agar kami dapat melalui pencobaan-pencobaan yang ada di dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat membedakan hikmat manusia dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Sungguh hati kami ini merindukan Engkau. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau ya Bapa. Bertahtalah di hati kami, di pikiran kami, di seluruh kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami sadar setiap pencobaan-pencobaan, kesulitan kehidupan kami adalah baik untuk kami, adalah suatu kebahagiaan untuk kami. Karena lewat pencobaan, iman kami bisa berbuah lebat, bisa menghasilkan ketekunan demi ketekunan ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas keadaan hidup kami sekarang ini, di mana kesulitan menghimpit kami. Oleh sebab itu kami terus berharap dan percaya kepada Engkau, sumber hikmat kami yang besar. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, apa yang tidak pernah kami dengar oleh telinga kami, dan apa yang tidak pernah timbul dari hati kami, itu semua Engkau berikan kepada kami saat ini juga ya Bapa. Itu adalah harta kami yang sesungguhnya, yang terlalu berharga, untuk kami dapat menyelesaikan tugas demi tugas di bumi ini ya Bapa. Dan semua pekerjaan pelayanan kami serahkan hanya kepada tangan-Mu saja ya Bapa. Hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala hal yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau pasti sesuai dengan janji-Mu akan memberikan apa yang kami minta, yaitu hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Tanpa terkecuali semua orang yang meminta dan memohon hikmat kepada Engkau, pasti Engkau akan memberikannya dengan murah hati. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Engkau begitu baik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, dengar doaku. Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, dengar doaku. Yesus, Yesus, Yesus.
untuk Engkau memberikan kami hikmat dalam kehidupan ini Tuhan, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan, bukan dengan pemikiran kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi benar-benar hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Biar firman-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan saat ini, dan hikmat-Mu juga menuntun langkah hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara, kita mau sedikit membahas tentang iman dan hikmat. Diambil dari Yakobus 1, dimulai dari ayat yang kedua. Judulnya adalah Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Waktu saya membaca ayat ini saudara, saya heran kok iman dan hikmat kenapa tidak dipisahkan saja. Namun setelah saya membacanya, ada hal yang luar biasa saudara, karena ternyata iman dan hikmat itu tidak bisa dipisahkan. Iman akan muncul pada waktu kita bisa menjalani kehidupan ini dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita saudara. Dan hikmat ini tidak sembarangan hikmat, karena hikmat ini bersifat rahasia yang tahu hanya Tuhan. Nah, setiap kita yang ingin mengetahui setiap rahasia Allah, termasuk dengan hikmat-hikmat yang Allah miliki, kuncinya kita harus bisa menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Karena pada waktu kita dekat dengan Allah, kita bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Allah. Dan otomatis saudara, setiap rahasia, bahkan setiap isi hati daripada Allah, kita bisa ketahui, karena Allah pasti akan berbicara secara langsung dengan setiap kita. Dan saudara, dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iman kita, ketekunan kita saudara, akan muncul, akan ada hasilnya jika kita harus mengalami setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami saudara dalam hidup ini. Dan kita lihat sebenarnya setiap pencobaan-pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan hanya mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup setiap kita saudara. Tapi lebih banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup ini akibat dari setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini saudara. Misalnya, seseorang yang memutuskan yang tadinya single menikah dengan seorang wanita atau seorang pria. Dan maka saudara, dari hal itu ada banyak sekali hal-hal yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa lagi hidup sebagaimana pada waktu single, waktu tinggal sendiri. Tetapi dia harus benar-benar bisa berpikir, dia memiliki konsekuensi. Bahkan di dalam pernikahan saudara, pasti akan ada pencobaan-pencobaan yang harus dialami oleh suami dan istri untuk bisa membuktikan kesetiaannya masing-masing dengan pasangannya saudara. Pada waktu dalam keadaan baik, pada waktu dalam keadaan sehat, mungkin sakit saudara, bisakah pasangan kita tetap setia? Diujinya ya harus lewat sakit dulu saudara, lewat pencobaan-pencobaan itu, baru kita bisa mengetahui apakah kita benar-benar setia atau tidak. Demikian pula dengan hidup kita saudara. Firman Tuhan ini mengatakan, setiap kita saat ini yang sedang mengalami berbagai macam pencobaan saudara, janganlah kita menyalahkan Tuhan, tetapi biarlah kita mengucap syukur pada Tuhan, karena artinya this is the time, ini waktunya bagi kita untuk kita bisa memunculkan iman kita dan akan menghasilkan ketekunan saudara. Dalam bahasa aslinya, ketekunan itu diartikan endurance, diartikan konsisten. Berarti pada waktu kita mengalami pencobaan yang ada saudara, iman kita diuji, dan semakin iman kita diuji, semakin kita memiliki keyakinan seharusnya yang makin mantap, makin teguh kepada Tuhan. Dan karena itulah disebut sebagai endurance, suatu ketahanan yang luar biasa dan konsisten saudara di dalam iman kita dalam menghadapi setiap pencobaan. Dan iman dengan hikmat tidak bisa dipisahkan, karena tanpa hikmat kita tidak mungkin bisa menghasilkan iman, tidak mungkin bisa menghasilkan yang namanya ketekunan. Dan saudara, saat ini sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti akan kebenaran firman, seharusnya kita belajar hari demi hari untuk kita meminta hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dari dunia, tapi hikmat dari Tuhan sendiri, supaya hikmat-hikmat itu saudara bisa menuntun kita dalam setiap mengambil keputusan dalam hidup ini, keputusan yang terbaik, keputusan yang tertuju kepada Tuhan, keputusan yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang tidak mengalami yang namanya ujian dan pencobaan. Semua harus mengalami. Sama seperti Yesus saudara, pada waktu ia setelah berpuasa, dia pun harus dicobai. Tetapi Yesus luar biasa. Dia memegang teguh imannya karena dia tahu yang benar saudara. Demikian pula dengan setiap kita. Kita sudah tahu yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus punya iman yang teguh di dalam Tuhan dengan hikmat yang Tuhan berikan saudara. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berarti setiap kita saudara, pada waktu kita lolos dalam setiap pencobaan-pencobaan yang ada, tentunya kita melewati semuanya itu dengan hikmat daripada Tuhan, maka setiap kita akan menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan.
pribadi-pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara, pernahkah saudara membeli jeruk di pasar atau mungkin di supermarket saudara? Mungkin kira-kira 1 kilo jeruk itu harganya sekitar 40 sampai 50 ribu saudara. Dan setiap 1 kilo jeruk itu terdiri dari beberapa jeruk. Saya nggak tahu, mungkin sekitar 5-6 buah saudara, harganya 50 ribu. Tetapi pada waktu si jeruk ini sudah masuk ke satu restoran saudara, harga jeruk ini menjadi mahal. 1 gelas jus jeruk saudara, harganya bisa 30 sampai 50 ribu. Wow, padahal mungkin di dalam jus jeruk itu hanya terdapat 1 atau paling banyak mungkin 2 buah jeruk saja. Tetapi harganya bisa berlipat saudara. Harga 1 jus jeruk itu bisa seharga 1 kilo jeruk pada waktu kita membeli di pasar. Apa yang membuatnya menjadi bernilai dan lebih mahal saudara? Ternyata proses. Si jeruk ini harus mengalami proses yang cukup meyakinkan. Dia harus dibelah, dia harus diperas sedemikian rupa saudara, sehingga menghasilkan jus jeruk yang murni, dan baru saat itu disajikan kepada orang yang memesannya. Dan orang berani membayar mahal karena jus jeruk itu seger rasanya, original, asli saudara. 1 gelas harganya bisa sekitar 50 ribu. Tapi kalau kita beli di pasar, jeruk itu belum diolah apa-apa. Jeruk itu belum mengalami proses. 1 kilo jeruk harganya mungkin sekitar 50 ribu saudara. Begitu pula dengan hidup kita. Kalau hidup kita mau menjadi hidup yang benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan, benar-benar menjadi sesuatu yang sangat berharga bukan hanya di mata Tuhan saudara, bahkan di mata manusia juga, menjadi teladan, menjadi contoh, maka satu hal yang harus setiap kita alami, itu proses kehidupan. Seringkali kita harus ditekan saudara, seringkali kita harus mengalami yang namanya kesakitan, harus diperas demikian rupa, supaya pencobaan-pencobaan itu menghasilkan ketekunan dalam hidup kita dan menghasilkan iman yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat memiliki hikmat yang datang daripada Tuhan untuk dapat mengatasi segala pencobaan yang kita alami saat ini, saudara? Mari kita lihat di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini kuncinya saudara. Ketika kita kekurangan hikmat, di ayat ini dikatakan kita harus meminta kepada Tuhan hikmat itu sendiri. Sebelumnya kita telah berdoa bersama-sama saudara. Kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita hikmat yang daripada Tuhan, bukan hikmat daripada manusia saudara. Hikmat dari Tuhan ini sungguh luar biasa saudara. Sebelum dunia ini dijadikan, bahkan sebelum kita ini dibentuk, hikmat itu sudah ada bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Dan dengan hikmat, Allah menciptakan seluruh isi bumi ini dan juga Dia menciptakan manusia. Wow, sungguh luar biasa hikmat itu ya, saudara. Tentunya kita rindu agar kita mengetahui isi hati Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan, yang terlebih lagi hikmat daripada Tuhan. Apa jadinya, saudara, jika kita memiliki hikmat daripada Tuhan? Tentunya kita bisa memutuskan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak dari Bapa di sorga. Ya saudara, dan dikatakan hikmat ini ketika kita memintanya, Tuhan itu
memiliki sifat yang luar biasa. Dia akan memberikannya secara langsung, secara otomatis dengan murah hati kepada siapa saja yang memintanya, saudara. Jadi bukan hanya untuk saya dan saudara saja, tetapi untuk semua orang tanpa terkecuali, bagi siapapun yang memintanya, saudara. Jadi langkah pertama untuk mendapatkan hikmat daripada Tuhan, kita harus memintanya di dalam doa kepada Tuhan. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, langkah yang kedua, saudara, setelah kita meminta hikmat kepada Tuhan, yang kedua, kita harus memintanya dengan iman, saudara, yaitu dengan keyakinan, dengan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kita hikmatnya sesuai dengan janjinya, saudara. Jadi, saudara, kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu bimbang, sebab dikatakan, celakalah orang yang bimbang, saudara. Karena orang yang bimbang di sini dianggap seperti diombang-ambingkan oleh gelombang laut. Nah, saudara, pernahkah Anda melihat sebuah botol di atas permukaan laut atau air? Tentunya pernah ya, saudara. Nah, bagaimana keadaan botol tersebut ketika angin sedang bertiup? Pasti dia akan terseret ke sana, kemari, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang lagi, ke kiri lagi, ke kanan lagi. Pasti keadaan botol tersebut tidak pernah mengalami rasa tenang, bukan? Nah, sama seperti keadaan kita ketika kita sedang bimbang, saudara. Kadang kita percaya sama Tuhan, dan terkadang kita juga bisa khawatir dan cemas. Apakah masalah saya dapat diselesaikan? Apakah masalah ini ada ujungnya? Apakah saya nanti akan selamat atau ini atau begitu? Terlalu khawatir dan dipusingkan oleh pikiran kita sendiri, saudara. Kenapa kita bisa sampai bimbang? Karena kita terlalu memakai kekuatan kita sendiri. Kita terlalu memakai pikiran kita sendiri, hikmat daripada dunia. Apa kata orang, apa kata dunia, itulah yang mengombang-ambingkan kita. Dan dikatakan di ayat yang selanjutnya, orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Jadi jangan harap saudara bisa tenang hidupnya jika saudara bimbang dan khawatir menyelimuti pikiran saudara. Dan jangan harap pula saudara akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan hanya memberikan hikmat pada orang yang beriman dan percaya akan janji-janjinya. Nah saudara, oleh sebab itulah iman dan hikmat tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, saudara. Iman dan hikmat harus berjalan beriringan, saudara. Tanpa hikmat, iman tidak dapat bertumbuh. Dan tanpa iman, kita tidak dapat memiliki hikmat. Oleh sebab itu, langkah pertama yang kita harus lakukan, memohon kepada Tuhan Sang Empunya hikmat itu, hikmat Allah di dalam setiap doa kita. Dan yang kedua, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk dapat menyelesaikan, melewati pencobaan-pencobaan yang ada, sehingga iman kita menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah, sehingga kita menjadi pribadi yang sempurna dan utuh di hadapan Tuhan.
kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang ku alami kini, apa yang ku alami kini mungkin tak dapat aku mengerti. Cobaan yang aku alami tak melebihi kekuatanku. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap pendengar saat menyembah dimanapun mereka berada saat ini. Kami mau Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, kami minta hikmat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Dalam setiap pergumulan masalah kami, perjuangan hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami terlena Tuhan dengan setiap masalah yang kami hadapi. Tapi dari masalah ini sebagai sarana bagi setiap kami, untuk kami terus meminta hikmat dan hikmat yang datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Supaya hidup kami beruntung di hadapan-Mu. Supaya hidup kami diarahkan makin hari Tuhan, makin mendekat kepada rancangan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami percaya kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Dan kami akan menikmati kebersamaan kami suatu saat nanti Bapa.
dengan Engkau saat kami bertemu pulang kepadamu Bapa.